Apresiasi GTK tahun 2025. Salam kenal dan bahagia bagi para insan pendidikan di mana saja Anda berada. Perkenalkan, nama saya Athanasius Rapok Boli SPD, Kepala SMP Negeri 1 Atap Lamawolo. Pada tahun ini, saya akan mengikuti apresiasi GTK dengan kategori Kepala SMP Dedikatif dengan topik Program Kepemimpinan Sekolah untuk Kepala Sekolah. Selamat menyimak. Praktik baik yang telah saya lakukan ini, saya beri judul Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Dedikatif untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo dengan moto Actions Speak Louder Than Words. Dan praktik baik ini saya susun dengan menggunakan alur STAR. Bagian pertama adalah situasi. Situasi awal ketika saya masuk di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh para guru tidak merujuk atau belum merujuk pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Rata-rata para guru adalah fresh graduation. Mereka belum memiliki pengalaman sebelumnya. 6 dari 7 guru adalah fresh graduation. Mereka baru menamatkan perguruan tinggi. Yang berikut, kepemimpinan kepala sekolah dipegang oleh PLT yang merupakan Kepala SD Impres Lamawolo. Dalam diskusi bersama dengan beliau, kurikulum tingkat satuan pendidikan belum disusun secara baik dan beliau mengakui jarang hadir di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo. Lalu yang berikut berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah. Ketika awal masuk, gedung yang ada di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo, yakni hanya ada 4 ruang kelas dan 3 kamar mandi WC. Untuk itu, salah satu ruang kelas kami gunakan sebagai ruang guru. Dan pada tahun pelajaran 2021-2022, salah satu balai dusun, yaitu Balai Dusun 1 Lamawolo, kami gunakan sebagai ruang kelas. Tentu ini juga dipengaruhi oleh keuangan sekolah yang sangat minim. Keuangan sekolah waktu itu bertumpu pada SPP dan sumbangan sukarela dari para kakak dalam desa Watobaya. Sekolah belum memiliki BUSP karena saat itu mereka belum memiliki atau lembaga pendidikan ini belum memiliki kepala sekolah definitif. Itu adalah beberapa gambaran berkaitan dengan situasi yang ada di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo ketika awal saya masuk menjadi kepala sekolah pada bulan Juli tahun 2021. Bagian yang berikut adalah tantangan. Tantangan yang pertama yang saya hadapi adalah saya sebagai guru yang baru saja diangkat atau menjabat sebagai kepala sekolah, sehingga saya harus memperkuat kapasitas diri baik secara mandiri maupun bersama dengan pengawas sekolah, rekan-rekan guru dan pegawai, juga rekan-rekan kepala sekolah. Tantangan yang berikut adalah jarak tempuh dari rumah ke sekolah dengan medan yang sangat berat. Jarak tempuh kurang lebih 15 km dengan medan atau kondisi jalan yang berbatu-batu. Sementara itu, sepanjang perjalanan, khususnya di medan yang cukup berat ini, tidak ada bengkel, sehingga terkadang kalau ada kemacetan dari motor, misalnya ban pecah, maka saya terpaksa berjalan kaki. Dan ini saya lakukan setiap hari karena belum ada mes atau rumah penginapan bagi kepala sekolah di sekolah. Dan tantangan yang berikut adalah rekan-rekan guru saya pada umumnya adalah fresh graduation, sehingga mereka belum memiliki pengalaman dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan tantangan yang berikut adalah keuangan sekolah termasuk honor guru. Karena 6 dari 7 guru adalah guru honor komite sekolah, seperti yang digambarkan oleh wakil kepala sekolah berikut ini. Saya adalah satu-satunya guru PNS yang dipindahkan dari SD Impres Lamawolo ke SMP Negeri 1 Lamawolo
bersama dengan 6 guru yang lain yang masih berstatus honor komite. Bagian yang ketiga adalah aksi nyata. Aksi nyata pertama yang saya lakukan adalah melakukan penguatan dan peningkatan kompetensi bagi para guru. Kegiatan yang kami lakukan dalam bentuk IHT, workshop, dan sejenisnya dengan narasumber utama adalah pengawas sekolah dan saya sendiri, berbekal penguatan secara pribadi juga dari program sekolah penggerak angkatan ketiga yang kami ikuti. Kegiatan ini kami lakukan pada sore hari sehingga saya harus membawa bekal ke sekolah dan juga saya menyisihkan sedikit dari tunjangan sertifikasi guru saya untuk mendukung kegiatan ini. Yang kedua, saya melakukan supervisi akademik berbasis mentoring dan coaching. Kegiatan ini saya lakukan secara rutin kepada teman-teman guru, mulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, hingga kegiatan pasca observasi berkaitan dengan mentoring dan coaching. Aksi nyata yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan pemberian motivasi kepada para guru dan pegawai. Aksi nyata ini saya lakukan dengan berkomitmen hadir di sekolah paling lambat pukul 7.05 atau bahkan sebelumnya untuk apel pagi bersama dengan para murid, para guru, dan pegawai. Yang kedua, saya menjadikan diri saya sebagai contoh atau memulai dari diri. Yang ketiga, saya menjadikan ruang guru sebagai ruang untuk belajar, berkarya, dan berbagi. Dan yang terakhir, saya membangun relasi dengan para guru dan pegawai, bukan atas dasar atasan dan bawahan, tetapi dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan. Untuk mendukung ketiga hal ini, maka saya berupaya untuk menantang jauhnya jarak dan beratnya medan. Yang berikut, saya harus mengerjakan perangkat pembelajaran misalnya lebih dahulu untuk saya berikan kepada para guru sesuai dengan spesifikasi mata pelajaran saya, yakni bahasa Inggris. Dan yang berikut, saya juga menggunakan data internet pribadi saya. Saya tidak pernah menggunakan data internet sekolah untuk mendukung aksi nyata yang ketiga ini. Berdasarkan refleksi terhadap aksi nyata yang telah kami lakukan, maka pada bagian terakhir, yakni refleksi ini, saya menggambarkan berkaitan dengan hasil dan dampak yang kami peroleh dan kami rasakan. Yang pertama, capaian di rapor pendidikan sekolah kami dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan pada tahun ini semua pilar yang ada di dalam rapor pendidikan berada di level baik. Yang kedua, pada tahun 2022 sekolah kami berhasil lolos menjadi sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak angkatan ketiga, dan juga pada tahun yang sama ini kami memperoleh nilai akreditasi 76 atau pada level C, terakreditasi. Dan pada bagian yang berikut, kami juga pada tahun 2025 ini, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur memilih sekolah kami sebagai salah satu dari 6 sekolah yang menjalankan program inovasi dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, yakni Future School Program atau program sekolah masa depan. Dan lebih jauh, para guru telah melakukan satu proses pembelajaran baik di intrakurikuler, kokurikuler, maupun di ekstrakurikuler melalui satu proses perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, hingga pada penilaian. Dan yang berikut, kami juga meraih beberapa kejuaraan dari berbagai perlombaan, terutama yang dilakukan di Kabupaten Flores Timur. Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Atta Palamawolo hadir tepat waktu. Saya sudah banyak memiliki dokumen, salah satunya yang saya pegang ini. Dan yang kedua, beliau sangat disiplin.